Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah pengajian ranting Muhammadiyah Pondok Cina yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok, Haji Idrus, mudah-mudahan beliau juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan pimpinan Ketua Ranting Muhammadiyah Pondok Cina, semoga kita semua pada malam hari yang mudah-mudahan diberkahi ini dalam keadaan dilimpahi rahmat dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi mohon maaf agak terlambat karena kebetulan di minggu ini juga ada jadwal kuliah maghrib ya. Jadi Selasa malam Rebo di Setiabudi Yayasan Al-Mubasyirin ya. Jadi tadi sebelum Isya saya langsung ke sini. Jadi pas Isya, sebelum Isya langsung cabut ya. Sehingga sholat pun akhirnya dijama juga. Habis maghrib tadi langsung dijama. Di kesempatan ini izinkan saya untuk mengangkat tema tentang nilai-nilai utama yang menjadi tema yang pada Milad Muhammadiyah ke-109 itu diangkat ya tema ini. Seperti apa nilai-nilai utama itu? Nanti kita akan bahas. Kalau tadi saya di pengajian maghrib ini, kuliah maghrib tadi membahas tentang kitab Syekh Imam Al-Qurtubi ya, tentang urusan kematian dan urusan-urusan di akhirat ya. Tadi membahas tentang bagaimana ruh itu keluar dari jasad. Ruh keluar dari jasad. Ada yang bertanya, ruh itu di mana? Apakah di langit atau di bumi kan gitu. Karena ada riwayat ruh itu ketika orang mati ada yang dibawa ke langit kan gitu. Ya. Sementara orang kalau sudah mati kan turun malaikat ke kuburan itu kan. Lalu ditanya tentang agamanya, tentang Tuhannya kan, tentang nabinya. Jadi sebetulnya ruh itu di mana? Nah, jadi kalau masalah ruh ini kan termasuk masalah yang gaib. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Isra itu disebutkan yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh, tentang nyawa. Maka katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhan. Qul ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu min amri rabbi, dari urusan Tuhan. Artinya ruh itu urusan Allah. Ruh. Jadi kita ini alhamdulillah tanda-tanda ruh dengan jasad itu menyatu ya ada kehidupan itu, al-hayat. Masih bergerak kita, masih dinamis, masih mengikuti pengajian, masih aktif berorganisasi, misalkan gitu ya, masih ke kebun, berbisnis dan lain sebagainya, melakukan aktivitas, itulah kehidupan. Dan ketika ruh itu berpisah, dalam artian ajal sudah tiba, maka jasad ini tidak bisa bergerak lagi. Dan itulah yang disebut dengan al-maut, kan gitu, kematian. Yang kita semua
akan merasakan ya, kematian itu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nyawa ataupun yang hidup akan merasakan mati. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa jiwa itu tidak ada seorang pun yang mengetahui. Wa ma tadri nafsum maza taksibu goda. Jiwa itu tidak mengetahui apa yang akan dilakukannya besok hari oleh dia. Iya kan? Kita hanya berencana. Oleh sebab itu ketika kita mau melakukan sesuatu, jangan lupa di ayat yang lain itu katakan insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkehendak. Karena pada hakikatnya segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Kita berikhtiar. Tidak ada yang menyangka ya. Ada pengajian Pak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi itu ya di Bogor hari Sabtu, rutin itu Sabtu kuliah subuh. Jadi setelah Pak Kiai itu mengisi kajian, sudah ditutup itu laptopnya itu, ada yang bertanya, Pak Kiai bagaimana dengan umat Nabi Muhammad ini, dengan kita, kalau kita mati, apakah kita akan bertemu dengan Rasulullah di surga? Wajhan bi wajhin, face to face. Pertanyaannya kan begitu ya. Itu kan masalah gaib juga. Ya, apakah akan bertemu dengan Rasulullah di surga kelak secara berhadapan langsung? Kata penanya. Lalu kemudian beliau menjawab, itu tergantung kepada iman dan amal soleh. Jika dia beriman dan banyak melakukan amal solehnya dan bahkan mengikuti atau melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka niscaya dia bisa berjumpa dengan Rasulullah yang selama ini dia rindukan, wajhan biwajhin, dengan tatap muka secara langsung. Sebelum selesai itu Pak Kiai, orang yang tadi bertanya goyang badannya gitu. Goyang kemudian jatuh ya, dari duduk ke berbaring. Pak Kiai pun langsung kaget, kasih minum. Ternyata meninggal dunia langsung di hari itu. Meninggal dunia. Setelah bertanya seperti itu langsung pupus. Itulah kan tadi kematian itu kan tidak ada yang tahu. Makanya di ayat yang selanjutnya itu ya, kalau tadi tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan dilakukannya besok. Kemudian di ayat selanjutnya wa matadri nafsum bi ai ardhin tamut. Maka jiwa itu juga tidak akan mengetahui di bumi mana, di tempat mana dia akan mati. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah, kalau kebiasaan kita memang baik, kematian pun nanti endingnya baik juga. Kan begitu. Kalau kita sudah istiqomah dalam kebaikan kan gitu. Jangan khawatir orang mukmin itu. Asalkan jangan banyak urusan aja dengan orang lain. Maksudnya jangan berbuat jahat gitu ya. Karena repot kalau berbuat jahat, punya sangkut paut, pernah menyakiti orang ataupun di keluarga sendiri, sahabat sendiri ataupun bahkan orang lain ya, disadari ataupun tidak. Ini khawatir nanti kalau tidak sempat dihalalkan di dunia itu akan menjadi masalah di akhirat kan begitu. Akan menjadi masalah. Maka selesaikan segala sesuatu itu di dunia ini kita mumpung masih hidup untuk mudah untuk saling minta maaf ataupun saling memaafkan antara satu yang lain. Karena kita nggak tahu mungkin di antara kita ada yang salah disengaja atau tidak, ya kan? Namanya juga manusia. Ketika bermuamalah
Maka di situ kita penting untuk saling memaafkan dan minta maaf supaya tadi dihalalkan gitu. Dihalalkan sehingga tidak terbawa ke akhirat. Karena repot kalau misalkan kalau itu tidak dilakukan, kata Nabi apa? Repot urusannya. Kalau dia punya amal soleh, amal kebajikan, orang yang berbuat zalim tadi punya amal soleh, dia rajin ke masjidnya misalkan ya, sholat sunnahnya rajin, pengajian ranting juga hadir terus misalkan ya. Tetapi dia belum bisa tadi, belum menghalalkan belum dihalalkan urusannya dengan yang pernah dia zalimi. Akhirnya apa? Pahala yang dia miliki itu dilimpahkan kepada orang yang dizalimi menurut kadar kezalimannya, kejahatannya. Jadi dikurangi itu. Bagaimana kalau tidak punya banyak amal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih ya, Bukhari Muslim kalau nggak salah ini hadis ini. Kalau dia tidak punya amal ataupun bekal, maka dosa orang yang dizalimi dilimpahkan kepada orang yang berbuat zalim tadi. Bangkrutlah kata Nabi orang seperti itu. Halalkan segala sesuatu yang pernah kita punya urusan dengan orang lain. Hanya repot ya kalau urusannya dosanya terlalu besar, repot itu cara bertobatnya sebetulnya. Korupsi misalkan, besar-besaran kan misalkan. Mana coba cara ini? Maka bukan main masalah ini ya. Saya kemarin juga mendapat musibah Pak Haji ya. Pulang kampung mengisi pengajian di Jasinga, pengajian cabang Muhammadiyah. Ramai alhamdulillah, dan di sana mah tidak ada maskeran ya. Namanya di kampung aman. Ya. Setelah pengajian sebelum zuhur udah selesai, saya sekalian pulang kampung. Tengok orang tua ya. Melihat orang tua, kan masih lengkap alhamdulillah orang tua. Habis maghrib ada pengajian di kampung, saya disuruh ngisi pengajian dulu ya kan. Ngomong ada di kampung katanya. Lalu setelah Isya kita makan malam sebentar untuk ngobrol dengan Bapak dengan Umi. Saya langsung tidur habis makan karena memang ngantuk ya, nggak kuat. Bapak juga, orang tua itu ayah ngantuk. Itu dapat musibah Pak. Pagi-pagi subuh bangun ya. Saya sudah ke kebun sekitar jam 7. Ayah saya itu pergi ke kandang kambing untuk ngasih makan kambing. Karena masih punya kambing itu di kampung itu. Kebetulan juga kandangnya jauh dari rumah. Pulang tiba-tiba aja dia datang lagi. Katanya, kambing nggak ada. Kambing nggak ada sisa satu pun. Ada yang mencuri Pak kambing. Dari 4 yang besar, 2-nya agak kecil-kecil gitu. Itu sekitar ini kan ya 5 juta ya, sekitar 5 jutaan katanya. Ternyata itu di sana itu bukan kejadian itu saja. Sebelumnya sudah terjadi. Udah diingatkan Pak, pindahkan aja kandang kambingnya kan. Nah, tapi ini tidak ya, karena mungkin merasa aman gitu. Udah beberapa kali itu. Maksud saya begini Pak ya. Orang yang seperti itu kan berbuat zalim ya. Jadi dia kalau orang berbuat zalim kan sudah imannya udah lost itu, sudah tidak memikirkan kasih sayang lagi sama orang itu, ya kan? Tidak memikirkan halal haram lagi, gitu. Dia udah nggak takut sama Allah itu, sama azab itu. Sekarang yang seperti itu, ya, itu tadilah. Selama dia belum minta dihalalkan, itu akan ke bawah itu ke akhirat itu. Makanya saya katakan Pak, gimana nih? Susul nggak ke pasar? Biasanya kan dibawa ke pasar hari Senin itu kan gitu. Tapi harus ikut Bapak, karena yang tahu kambingnya Bapak, saya nggak tahu. Apa kata Bapak? Nggak usah, nggak usah. Nanti beli lagi aja kalau ada rezeki. Masih tetap ingin semangat piara kambing, semangat. Alhamdulillah itu ya. Jadi masih tegar. Ya, saya pun hibur, ya. Terus saya hibur. Jadi kezaliman hal yang
sangat jauh sekali dengan nilai-nilai utama. Karena kalau kita lihat nilai-nilai utama itu maksudnya apa yang dikembangkan oleh Muhammadiyah ini? Yang diangkat ada 8 nilai ya waktu itu, yang menjadi bahan pidatonya Pak Haidar, ya, Profesor Dr. Haidar. Yang pertama, yang dimaksud dengan nilai utama itu adalah at-tauhid untuk kemanusiaan. Jadi menguatkan, memperkokoh keimanan kan berarti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian dengan iman yang ada itu mendorong seseorang untuk melakukan kebajikan untuk kemaslahatan manusia. Sebesar apapun, sekecil apapun, dimanapun kita berada, ketika ada tauhid yang kuat yang ada pada diri kita, maka hendak ada sesuatu yang kemudian memberikan manfaat kepada alam sekitar, kepada lingkungan sekitar. Dan itu ciri gerakan Muhammadiyah seperti itu. Ya. Di dimanapun kita berada, ya, apa yang kira-kira bisa dikontribusikan. Maka alhamdulillah misalkan di sini di Ranting ada amal usaha lembaga pendidikan. Mulai dari TK sampai misalkan SMP, itu adalah amal kebajikan yang luar biasa, memberikan manfaat. Ada sebagian orang memandangnya biasa-biasa saja, padahal dalam perspektif Islam itu luar biasa. Menanamkan tauhid. Termasuk di situ juga yang dimaksud dengan untuk kemanusiaan, yaitu membebaskan manusia dari segala bentuk kezaliman. Tauhid itu harus ada dorongan tadi, membebaskan seseorang dari kezaliman. Dan kezaliman yang paling besar itu apa? Kekufuran. Maka orang yang masih terjebak di dalam ranah kekufuran, ya, pada hakikatnya orang itu adalah sedang dalam keadaan terbelenggu, tidak terbebaskan. Maka nilai-nilai tauhid itu, dan ini yang kemudian menjadi spirit gerakan para nabi, gitu kan, untuk menyadarkan, mengajak umat manusia supaya beriman dan beribadah kepada Allah, gitu. Meninggalkan togut, meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah, gitu. Itu dibebaskan. Karena hakikatnya orang yang zalim itu adalah ya mereka, orang-orang kafir itu. Di antaranya kezaliman yang paling besar adalah kekufuran. Dalam Al-Quran dijelaskan wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir itu dialah orang-orang yang zalim, orang yang menganiaya dirinya sendiri. Maka gerakan dakwah Muhammadiyah, kenapa Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah? Salah satu motivasinya adalah untuk menyadarkan masyarakat yang cara beragamanya itu keliru, banyak khurafat, taklid, bid'ah kan gitu, ya, kepada agama yang lurus, yang sesuai dengan spirit Al-Quran dan As-Sunnah. Itu harus dibebaskan. Kemudian yang kedua apa? Membebaskan manusia dari kebodohan. Manusia ini kalau ingin maju ya harus berilmu. Maka kemudian solusinya apa? Solusinya adalah pencerahan, tanwir, ada gerakan dakwah, ya. Ada pengajian-pengajian, ada tabligh, termasuk juga ada sekolah-sekolah. Itu kan dalam rangka supaya membebaskan manusia dari kebodohan. Terutama menyadarkan manusia tentang pentingnya beragama Islam ini seperti apa yang benar ini, kan begitu. Bagaimana tata cara sholat? Bagaimana diajarkan di dalam sekolah itu adalah cara mengaji yang benar. Membaca Al-Quran yang baik seperti apa, dan bagaimana bermuamalah, berakhlak mulia, kan gitu. Diajarkan di situ. Kemudian tauhid untuk kemanusiaan itu juga termasuk ya membebaskan manusia dari kemiskinan. Gitu. Karena kemiskinan itu bahaya dalam perspektif Islam itu. Ya. Kemiskinan, orang terus-menerus dalam kesusahan, kesulitan hidup, itu bisa goncang akidahnya.
Kalau kita pergi ke pedalaman itu dan banyak gerakan-gerakan yang juga sama ya, misionaris itu. Memang ada itu. Apalagi dulu di zaman penjajahan. Ya. Orang bisa dalam waktu sekejap bisa merubah agamanya itu. Gara-gara dengan sebungkus ataupun satu kardus Indomie. Karena lapar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita. Apa di antara doanya? Ya Allah, aku berlindung dari kekufuran dan juga kefakiran. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Itu doa itu masih menjadi sangat penting itu. Ketika Rasulullah berdoa berarti itu konten doanya kita perhatikan apa? Oh, ternyata di situ kekufuran ini berbahaya kan gitu. Kemiskinan itu berbahaya. Hanya mendorong masyarakat ya untuk kemudian diberdayakan. Maka ciri dakwah Muhammadiyah sebenarnya apa? Yaitu dakwah pencerahan, memberdayakan masyarakat yang lemah, kaum duafa menjadi masyarakat yang mandiri, warga yang mandiri. Sehingga kebutuhan ekonominya, kebutuhannya ini tercukupi. Itu ciri gerakan dakwah Muhammadiyah. Maka kemudian sekarang di Muhammadiyah ada lembaga pemberdayaan masyarakat. Ada petani di daerah nggak punya lahan, tapi dia punya tenaga, siapkan lahan untuk bertani. Nelayan siap untuk melaut, tidak ada perahu, siapkan perahunya. Berdaya kan? Dan seterusnya. Kemudian ada lazismu, ya. Kemudian ada lagi MDMC. Semua itu adalah gerakan kemanusiaan yang didasarkan basicnya adalah tauhid, la ilaha illallah. Luar biasa itu. Maka surat Al-Maun itu kan mengandung mana apa? Sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat. Jadi memberi itu adalah sesuatu yang memberikan manfaat. Dan orang yang tidak pernah peduli dengan gerakan kemanusiaan, tidak mau peduli dengan nasib anak yatim dan kelemahan orang-orang fakir miskin, tidak mau memberi makan, maka dalam surat Al-Maun itu dia adalah disebut sebagai orang yang mendustakan agama gitu. Ngeri kan? Ngeri. Maka kemanusiaan ini bagian daripada nilai tauhid tadi. Nilai tauhid dikembangkan untuk gerakan kemanusiaan. Yang kedua, pemuliaan manusia. Nilai utama itu diantaranya adalah bahwa manusia itu harus dimuliakan, jangan dihinakan, dimuliakan manusia itu. Kemudian ada lagi nanti ini berkaitan. Bekerja sama, ya, ta'awun, persaudaraan dan kebersamaan. Gitu ya. Jadi persaudaraan, yang ketiga ya persaudaraan dan kebersamaan. Kemudian yang keempat yaitu kasih sayang. Ini satu kesatuan ini, nilai-nilai akhlak kan ini sebetulnya. Ya. Itulah nilai-nilai utama yang dikembangkan, ya, yang kita tebarkan di tengah masyarakat kita. Makanya tidak boleh sembarangan membunuh kan gitu. Dalam ayat Al-Quran disebutkan membunuh satu nyawa manusia sama seperti membunuh manusia seluruhnya. Risikonya besar itu. Demikian juga siapa yang menyelamatkan satu nyawa manusia, maka seolah-olah dia itu menyelamatkan nyawa manusia seluruhnya. Luar biasa ini. Ya. Jadi manusia itu harus dimuliakan. Ya. Dan kita ini orang-orang mukmin terutama hidup itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara. Dan karena nilai persaudaraan ini kemudian ada kebersamaan, ada ta'awun, ada kerjasama untuk melakukan sesuatu yang baik itu. Kerjasama untuk mencapai tujuan dalam menegakkan agama Allah, menciptakan ataupun mewujudkan masyarakat utama, masyarakat yang sebenar-benarnya itu.
bersama-sama. Makanya tadi Pak Haji kan mendorong ya. Muhammadiyah luar biasa ya. Kita patut bangga dengan beberapa keberhasilan Muhammadiyah. Tapi di sisi lain kita juga tentu saja mengakui ada juga kekurangan-kekurangan kita, belum maksimal ada di daerah-daerah pendiri, di tempat-tempat. Tapi meskipun begitu ya kita tetap bersyukur gitu. Tetap mensyukuri ya keberhasilan-keberhasilan yang dialami Muhammadiyah secara umum ini. Jadi kenapa terjadi misalkan eksis ya, Muhammadiyah sampai sekarang yang sudah usia 109 tahun ya dalam hitungan Masehi, karena tadi menebarkan nilai-nilai utama, ada persaudaraan di antara warga Muhammadiyah yang kemudian muncullah kekuatan untuk bersama-sama menghidupkan, melangkahkan kedua belah kakinya gitu kan, untuk membina, mewujudkan cita-cita bersama. Itulah yang kemudian disebut dengan dakwah Islam. Semuanya kan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar sebetulnya kita ini. Spiritnya kan begitu. Dakwah Islam kalau tidak ada spirit itu malas juga orang bermuhammadiyah ataupun berorganisasi Islam yang lain. Kenapa orang mau bergabung, membuat satu komunitas? Karena ada spirit yang kuat di situ, teologinya akarnya kuat, tauhidnya kuat. Itu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Surat Ali Imran itu ya, ayat 104. Yang itu tentu saja ayat yang menjadi inspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Perserikatan Muhammadiyah gitu. Kalau saya dulu belajar sama Pak Kiai Haji Adang Komarudin gitu ya, yang di Luliang Pak Haji mungkin kenal lah. Alhamdulillah beliau masih ada Pak Haji. Ya, beliau apa ya? Udah sepuh juga beliau itu. Mungkin seusia enggak yang Pak Haji? Seusia Pak Haji. Oh. Berarti beliau lebih tua ya? Lebih tua Pak. Jadi kata beliau, doktrin beliau tuh kalau mempelajari materi kemuhammadiyahan itu senang sekali itu saya itu. Jadi membangkitkannya itu. Jadi kata beliau, kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah? Karena salah satu faktornya itu ada dalam buku Muhammadiyah. Pendalaman tadabbur Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104 itu. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan umat yang mengajak kepada Islam, kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Artinya, kalau ada seseorang mukmin yang tidak mau terlibat dalam dakwah, maka mereka orang yang rugi. Apalagi kalau berani-beraninya mengatakan, mengusulkan untuk membubarkan organisasi dakwah. Sangat rugi sekali. Masa MUI mau dibubarkan? Ya, itu ngajak perang. Ya, itu ngajak ribut kalau begitu. Sembarangan ya, nggak boleh sembarangan itu. Sesuatu yang dibangun sudah lama, memberikan manfaat untuk negeri, tiba-tiba ada orang yang baru lahir kemarin membubarkan. Kan nggak masuk akal, Pak. Tidak masuk akal. Yang baik itu kan mestinya dirawat. Ya, ada organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Matlaun Anwar kan udah berdiri lama itu, ya dirawat, tinggal dirawat. Ya, Majelis Ulama Indonesia tinggal dirawat. Karena itu kekuatan elemen kita. Ya, kita bersama-sama nanti bekerja sama untuk bagaimana meninggikan agama Allah di bumi Indonesia ini. Nah, ini ke situ ya larinya nanti. Kemudian kasih sayang, ya, ada kasih sayang. Karena perumpamaan orang-orang mukmin itu ya, dalam kasih sayang, dalam hal mencintai gitu ya, itu seperti jasad gitu, seperti satu tubuh yang jika tubuhnya itu sakit, yang lain pun merasa sakit gitu. Dan dia begadang, tidak bisa tidur gitu ya, kalau ada yang sakit itu kan.
Riang. dan meriang, huma, ya, sakit panas. Itu perumpamaan, analogi. Artinya begitu kuat ya, hubungan antara orang-orang yang beriman. Ada nilai-nilai kasih sayang yang harus ditanamkan. Makanya di antara orang-orang mukmin itu ya harus saling mendukung, mengingatkan, memajukan, gitu. Bukan saling menyenggol kiri kanan dan saling menjatuhkan. Jangan seperti itu. Harus saling mengangkat antara satu dengan yang lain. Kalau tidak mampu, ya jangan melakukan sesuatu yang buruk kan gitu. Jika tidak mampu mengangkat derajat seorang mukmin, jangan sampai menjatuhkan. Kembali tidak begitu. Kemudian yang kelima, nilai tengahan, moderat. Ya. Seperti apa nilai tengahan atau moderat ini? Ini jangan salah dipahami juga ini ya. Jangan sampai misalkan gini, ada yang batil, ada yang hak, tengah-tengah saja. Keliru gak itu? Nah, kalau secara bahasa kan seperti itu kan? Itu keliru gitu. Tengah-tengah saja. Yang benar apa? Ya, yang benar itu membela yang hak gitu. Dan kemudian menjauhi yang batil. Maka di sini ada beberapa pengertian ya. Kalau kita lihat di beberapa ayat Al-Qur'an secara konseptualnya itu di surat Al-Adiyat ayat 5 itu ada kata wasatna, fawasatna bihi jam'a, kan gitu ya. Coba kita lihat nanti Bapak Ibu. Yang artinya itu posisi tengah gitu. Fawasatna bihi jam'a. Kemudian ada lafaz wasapo, umatau wasapo. Itu di surat Al-Baqarah ayat 143. Apa artinya umatan wasato? Yaitu umat yang adil dan umat pilihan. Wasato. Kemudian ada lagi lafaz yang ketiga, ausit. Quran surat Al-Maidah ayat 5 yang berarti tidak ekstrim ataupun tidak berlebihan. Ausit ya, tidak ekstrim. Kemudian yang keempat ada lafaz ausat. Ausat itu mengandung makna memiliki keilmuan dan juga kecerdasan. Ausat bagus juga tuh kalau punya nama ausat ya. Jadi keilmuan ya, kecerdasan. Ini surat Al-Qalam ayat 28. Lalu ada juga lafaz al-wusta dalam Al-Qur'an itu ya. Itu surat Al-Baqarah ayat 238 yang berarti tegak di tengah. Wusta. Maka ini jari ini namanya wusta. Ini karena berada di tengah-tengah kan. Al-wusta ini disebut dalam bahasa Arab. Ya, jari tengah itu. Itu secara konsep bahasanya. Kemudian seperti apa makna dalam perspektif Muhammadiyah tentang wasatiyah ini yang kemudian juga sekarang terus diperkenalkan ya, diperkenalkan. Jadi memahami konsep wasatiyah ini jika dikaitkan dengan konteksnya, setidaknya katanya ada 3 dimensi jika kita formulasikan. Pertama, wasat itu berarti sesuatu yang baik. Wasat itu sesuatu yang baik, yang benar. Dan kebaikannya itu yang observer, artinya teramati kebaikannya. Apalagi didukung dengan wahyu. Udah. Kalau kebaikan itu berdasarkan wahyu, berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi, udah diterima aja, kan begitu. Makanya dalam Muhammadiyah itu kan ada 3 hal yang dalam memandang sesuatu itu. Ya, ukurannya apa? Burhani, bayani, burhani, dan irfani kan itu ya. Dalam majelis tarjih itu kan begitu tuh itunya, konsepnya. Bayani itu maksudnya apa? Jadi segala sesuatu itu didasarkan kepada nas Al-Qur'an dan hadis Nabi. Ada enggak hadisnya? Ayatnya ada enggak? Kemudian itu yang diutamakan gitu.
Lalu kemudian ke burhani. Burhan itu apa? Akal. Logik tidak nih perkara ini? Sesuai nggak dengan akal sehat? Sesuai nggak dengan nilai-nilai norma-norma gitu, yang dipandang baik menurut akal dan kemudian dipandang buruk oleh akal kan gitu? Ini buruk oleh akal. Kan akal bisa membedakan itu. Lalu kemudian yang ketiga yaitu adalah irfan. Itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Memandang segala sesuatu itu dengan keilmuan. Makanya dalam memutuskan mengeluarkan fatwa itu kan dihimpunkan pakar agama termasuk pakar yang memang orang itu fokus terhadap masalah itu. Kalau misalkan kaitannya dengan kesehatan, maka diundanglah pakar kesehatan. Bagaimana hukumnya bahaya rokok itu harus dihadirkan. Kalau kaitannya dengan ekonomi, maka dihadirkan kaitannya dengan pakar ekonomi gitu. Itu irfan. Sehingga lengkap di situ, saling melengkapi. Itu ciri cara memutuskan di Muhammadiyah dalam membuat putusan tarjih. Wasat tersebut artinya apa tadi? Sesuatu yang baik. Artinya kalau memang yang buruk ya jangan dipilih kan gitu. Jangan kita ambil. Itu jadi kalau sesuatu yang mengambil sesuatu yang baik itu udah wasat gitu. Adil, udah benar itu. Pilihan itu udah benar. Walau wasatiyah. Maka ketika kita tadi memilih jalan kebenaran, itu udah wasatiyah. Ketika kita misalkan berdiri dalam jalan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, itu adalah wasatiyah. Walaupun kita sekarang ini ada juga ya yang katanya amar ma'rufnya memang bagus tapi nahi mungkarnya kurang gitu ya, kita akui ya, karena memang untuk nahi mungkar ini dorongannya arusnya lebih kuat Pak. Jadi kita lebih harus hati-hati, harus punya strategi tertentu ya Pak Haji ya. Pak Haji udah banyak pengalaman lah untuk melakukan nahi mungkar itu tidak mudah. Kemudian yang kedua yaitu adalah wasat yang berkaitan dengan sikap tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan, baik dalam perilaku sehari-hari ataupun dalam masalah ibadah. Tidak ekstrim. Kalau setiap hari makannya di mall terus, ekstrim gak ini? Ekstrim itu berlebihan. Masuknya itu kategori kaitan masuk ke mubadzir, tabdzir. Bertentangan itu dengan nilai-nilai wasatiyah. Ya kan? Kalau terus menerus makan di restoran, boleh sesekali bawa keluarga boleh. Ya. Tapi kalau terus menerus, ya itu bisa ekstrim, ya, ataupun berlebihan. Dalam ibadah, ada yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana sih cara ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Oh, Nabi cara sholat malamnya begini. Ya. Kata Aisyah. Wah kalau begitu nanti aku akan sholat terus menerus dan tidak akan tidur katanya gitu. Padahal Rasulullah beliau itu sholat malam tapi beliau juga tidur gitu. Hak jasadnya itu dipenuhi. Karena kalau misalkan tidak tidur, begadang semalaman itu bisa menimbulkan penyakit, membawa efek yang buruk bagi kesehatan. Maka Rasulullah tidak seperti itu ya, tidak begadang terus beribadah. Enggak, beliau pun tidur dulu gitu, ada tidurnya. Hak kemanusiaannya itu dipenuhi juga. Gitu. Kemudian ada lagi, jadi kalau misalkan orangnya ibadah terus sholat terus semalaman tanpa tidur, nah itu namanya ekstrim, tidak wasatiyah, ya kan? Tidak wasatiyah. Atau misalkan niat membujang, nggak mau nikah pokoknya, bujang terus. Padahal Rasulullah ya juga menikah gitu. Nabi dan juga menikah kan gitu. Nah, dan seterusnya ya. Ada mau puasa terus, nggak pernah berbuka. Padahal Rasulullah berpuasa dan juga berbuka. Jadi kalau puasa terus dalam beribadah itu namanya ekstrim. Dan tentunya juga bertentangan dengan fikih Islamnya gitu ya, ajaran Islam. Ketiga, wasatiyah itu mengandung makna adalah berperilaku adil sesuai dengan ilmu dan hukum. Itu wasatiyah. Berperilaku adil
sesuai dengan ilmu, dan itu yang dipahami oleh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah dengan gerakan wasatiyah ini dalam Muhammadiyah berarti gerakan yang berbasis ilmu gitu. Sebagai panduan beramal, selain juga dikuatkan dengan dalil-dalil agama, ya, juga senantiasa menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Itu yang maksud dengan moderat, tengahan. Kemudian nilai yang keenam adalah nilai utama itu, yaitu nilai utama tadi ya, yang kelima ya. Yang keenam, nilai utama yang diangkat pada tema Milad Muhammadiyah yang ke-109 ini, yaitu keilmuan ataupun keilmiahan. Jadi gerakan ilmu ini terus harus dipertahankan, maka Muhammadiyah concern di bidang pendidikan. Karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Jadi harus tadi dicerdaskan. Ya. Kemudian yang seterusnya adalah nilai kemajuan. Ya. Nilai kemajuan. Yang terakhir ya, yaitu kesungguhan berikhtiar. Nilai utama itu adalah kesungguhan berikhtiar. Kalau kita memang punya program tapi tidak sungguh-sungguh, ya tidak akan berjalan. Jadi ikhtiarnya itu harus maksimal, sungguh-sungguh, maka insya Allah akan berhasil. Pengajian ini kalau tidak ada niat yang sungguh-sungguh tidak akan berjalan. Tapi kalau ada sungguh-sungguh, alhamdulillah setiap malam Rabu berjalan juga kan gitu. Berarti ada apa? Ada kesungguhan dari warga Muhammadiyah ataupun juga dari pengurusnya. Yang itu harus dijaga. Nah, kita nanti insya Allah pimpinan daerah Muhammadiyah dan sudah mulai mau memiliki rumah sakit. Sungguh-sungguh dari mulai, insya Allah. Jika sungguh-sungguh, ya, kita akan segera memiliki rumah sakit. Amin ya robbal alamin. Rumah sakit Muhammadiyah Depok. Dan mudah-mudahan ke depan juga kita di sini punya Muhammadiyah boarding school, ya kan? Muhammadiyah boarding school nanti di Depok. Jadi ada komplek khusus, disitulah pengkaderan juga kuat nanti di situ. Itu komplek di situ ada sekolah ya, dan juga ada pesantrennya. Dan mudah-mudahan ke depan juga kita punya universitas gitu. Ya. Jadi sekarang ini warga Muhammadiyah yang ataupun dosen-dosennya nyangkutnya di mana? Ya, di UMJ, kemudian UHAMKA ya, dan juga universitas negeri yang lain kan gitu. Jadi kalau kita punya di sini di Depok ini universitas, ini sebetulnya perspektifnya sangat bagus ini. Karena penyangga ya ibu kota. Depok ini penyangga ibu kota. Orang udah enggak ini dari kota nanti udah ke pinggir-pinggir nanti. Nah, ya, ini udah mulai tengahan nih, moderat sebetulnya. Kalau ke Bogor mungkin agak pinggir gitu. Jadi masih tengahan. Jadi mudah terjangkau, strategis gitu. Mudah terjangkau. Dan yang namanya pendidikan di zaman sekarang sepertinya tidak akan matinya gitu Pak Haji. Karena orang terus berkembang biak terus. Dan masyarakat butuh tentang butuh pendidikan itu. Nah, mudah-mudahan ya dengan kesungguhan, insya Allah dengan kesungguhan dan dalam berikhtiar tidak mustahil ya, kita akan mewujudkannya impian-impian itu. Nah itulah nilai-nilai utama yang dikembangkan, yang diangkat pada milad ini. Intinya sebetulnya yang dimaksud dengan nilai-nilai utama itu adalah akhlak itu, ya kan? Akhlakul karimah gitu. Nilai-nilai utama itu ya akhlak al-karimah. Atau dengan kata lain dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24-nya itu apa? Kalimah thayyibah. Iya kan? Kalimah thayyibah. Dan perumpamaan kalimah thayyibah itu adalah kasyajaratin thayyibah. Yang akarnya kuat ke bawah, lalu kemudian rantingnya menjulang ke atas, ke langit. Lalu kemudian tu'ti ukulaha kullahin. Ya,
pohon yang baik itu dia kemudian menghasilkan buah. Jadi itu nilai-nilai utama itu di situ, perumpamannya begitu. Memberikan sesuatu yang bermanfaat artinya. Ya. Barangkali itu yang bisa disampaikan dalam kajian ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, dan mohon maaf ini udah lewat dari jam 9, tidak dibuka pertanyaan. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana la tada' lana dzanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hamman illa farajtah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wala maridun illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa wassi arzaqana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qarribna wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaidana fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal hayat wa khairal mamat. Allahumma saqil mawazinana wa haqiq imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana wa ibadatana wa amalana waghfir khotoyana waghfir khotoyana waghfir khotoyana wa inna nas'aluka darajatal ula minal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.